Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di program Bawaslu Bicara, ruang diskusi dan edukasi dari Bawaslu Kabupaten Kendal yang menghadirkan berbagai informasi seputar kepemiluan. Sahabat Bawaslu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu bedah hasil pengawasan pemutakhiran data partai politik semester 1 tahun 2026. Kegiatan pemutakhiran data merupakan salah satu tahapan yang memiliki peran strategis dalam menjaga akurasi data partai politik sebagai peserta pemilu, sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara transparan dan diawasi dengan baik. Untuk membahas tema kali ini, telah hadir bersama kita Bapak Solikin, selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kendal. Beliau akan berbagi informasi seputar proses pemutakhiran data partai politik, peran pengawasan Bawaslu, hingga gambaran terhadap pendaftaran partai politik menuju pemilu yang akan mendatang. Selamat datang Pak Solihin, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik Anif. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai podcast kita hari ini. Baik Pak Solihin, sebagai pembuka dari pertanyaan hari ini, mungkin dapat dijelaskan kepada sahabat Bawaslu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pemutakhiran data partai politik semester 1 di tahun 2026 ini, dan mengapa kegiatan ini tuh menjadi penting dalam tahapan menuju pemilu? Baik, terima kasih Hanif. Baik, dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan gitu ya, mungkin ini agak asing bagi sahabat Bawaslu sekalian gitu ya. Memang dalam masa non-tahapan ini masih ada salah satu tugas daripada penyelenggara pemilu gitu ya, baik itu KPU ataupun Bawaslu, salah satunya itu adalah pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Nah, kemudian apa sih pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu gitu ya? Ini sebenarnya pemutakhiran data partai politik berkelanjutan adalah pengupdatean data-data berkaitan misal kepengurusan partai politik, keanggotaan, terus kemudian juga berkaitan dengan salah satunya adalah kantor pengurus tetap dan juga keterwakilan 30% perempuan gitu ya. Nah, itu melalui update-nya atau pemutakhirannya melalui aplikasi milik KPU yang namanya SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik gitu ya. Nah, itu memang tahapannya dimulai sejak pemilu 2024 kemarin. Sebagai dasarnya adalah PKPU 4 tahun 2022 itu tentang pendaftaran, terus kemudian verifikasi dan juga penetapan peserta pemilu gitu ya. Dan sampai saat hari ini gitu ya, walaupun ini pemilunya sudah berakhir, ini tahapannya masih terus berjalan. Nah, kemudian mengapa sih kemudian pemutakhiran data partai politik ini penting gitu ya, karena memang ini sebagai updating data dan memang ini besok di pemilu 2029 ini tentunya akan dipakai lagi gitu. Dan memang untuk pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini diadakan atau karena berkelanjutan itu kan berarti continue ya, dan itu memang setiap satu semester sekali gitu. Artinya setiap 1 tahun itu ada 2 kali pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, dan itu setiap akhir di bulan ke-6, di bulan Juni dan juga bulan Desember, itu 3 hari kerja sebelum bulan itu berakhir, itu partai politik apabila ada updating data berkaitan dengan kepengurusan, terus kemudian juga berkaitan dengan keanggotaan, terus berkaitan dengan sekretariat atau kantor tetap partai politik, itu bisa dilaporkan melalui sistem informasi politik ataupun SIPOL. Itu ada. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana sih proses pemutakhiran data partai politik tersebut itu dilaksanakan Pak? Nah, pemutakhiran data partai politik ini dilaksanakan ya Nif ya. Memang ini secara teknis kita dapat sampaikan bahwa ini KPU berwajib gitu ya untuk yang namanya pertama membuka helpdesk. Artinya bila mana nanti apabila ada partai-partai politik yang akan melakukan updating data gitu ya, ini dapat terlayani gitu ya. Terus kemudian pasca membuka yang namanya helpdesk itu juga dilakukan sosialisasi oleh KPU. Ini memang kewajiban dari teman-teman KPU ya untuk mensosialisasikan program pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini. Ini kemudian setelah itu barulah SIPOL itu dibuka. Nah, setelah SIPOL itu dibuka, maka terus kemudian
admin ataupun LO daripada partai politik itu dapat melakukan updating data-data tadi gitu ya. Nah itu kepengurusan, terus kemudian juga keanggotaan, terus 30% perempuan dan kantor tetapnya itu dapat dilakukan updating apabila ada updating data. Tentu tidak semua partai politik itu setiap semester itu ada updating data gitu ya. Hanya beberapa partai politik saja yang kemungkinan ada updating data. Karena memang contoh kalau kepengurusan partai politik misal di tingkat kabupaten atau di tingkat kecamatan itu biasanya periodisasinya itu 5 tahun sekali. Artinya memang nanti kemudian setiap per 5 tahun itu ada updating data, dan setiap partai politik itu juga tanggalnya atau periodisasinya itu juga berbeda-beda gitu ya. Nah kemudian ini berkaitan ya kayak gitu ya. Terus kemudian pasca nanti parpol itu menginput data yang akan dirubah, kemudian nanti KPU itu akan melakukan yang namanya verifikasi daripada misal terus kemudian data dukungnya itu adalah contoh berkaitan dengan kepengurusan, maka kepengurusan itu biasanya partai politik melampirkan yang namanya SK kepengurusan gitu ya. Misal nanti yang akan dinilai itu adalah ini siapa pengurusnya, ketua DPC-nya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, dan pengurus-pengurusnya siapa. Itu nanti akan dicocokkan dengan data yang ada di Sipol atau inputan Sipol. Tandingannya itu adalah SK yang diupload oleh partai politik. Nanti apakah sesuai atau tidak gitu, tanggalnya, terus kemudian nomor SK-nya. Kalau kemudian sesuai, berarti itu sudah selesai sesuai. Kalau misal terus kemudian itu ada ketidaksesuaian, contoh nama nih gitu ya, nama kurang 1 huruf, 2 huruf, itu pasti kelihatan gitu ya, melalui pencermatan verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU, maka terus selanjutnya nanti di PA yang dikeluarkan oleh teman-teman KPU, maka akan ada perbaikan atau partai politik itu diminta untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang sesuai gitu ya. Pun misal contoh untuk keterwakilan perempuan 30% itu, apabila dalam satu kepengurusan itu ternyata kurang dari 30%, tentu maka kemudian KPU itu juga akan mengeluarkan BA yang mana bunyinya itu adalah untuk memperbaiki terkait dengan kepengurusan 30% ini gitu ya. Nah, kurang lebih begitu berkaitan dengan proses pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Nah, sebagai lembaga pengawas pemilu nih Pak, bagaimana peran Bawaslu itu sendiri dalam mengawasi proses pemutahiran data partai politik tersebut? Nah, terkait dengan peran Bawaslu sendiri ya, kita juga mendapatkan yang namanya surat edaran dari Bawaslu RI gitu ya, nomor 41 tahun 2025 tentang pengawasan pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Nah, itu menjadi amanah kami karena memang ini salah satu tahapan gitu ya, tahapan yang harus diawasi. Tentu kita memastikan seluruh tahapan-tahapan ini yang dilakukan oleh teman-teman KPU ataupun partai politik ini benar-benar bisa dijalankan dengan baik gitu. Artinya yang pertama kita melakukan koordinasi kepada teman-teman KPU, kita menyampaikan kepada mereka bahwa tahapan-tahapan di dalam pemutahiran data partai politik itu harus dijalankan sesuai dengan timeline waktu yang ada gitu ya. Kita tidak lebih daripada timeline yang sudah ditetapkan itu. Maksimal adalah 3 hari kerja sebelum di semester kali ini ya, di semester 1 itu berarti di bulan Juni ini berakhir 3 hari kerja belum berakhir gitu ya. Terus kemudian selain kita berkoordinasi, tentunya juga nanti kita akan mendapat gambaran dari teman-teman KPU program apa saja sih yang akan mereka laksanakan dalam pemutahiran data partai politik ini gitu ya. Nah, tentu pasca itu kami juga tidak kalah penting, kami itu juga membuat yang namanya surat imbauan sebagai legalitas gitu ya. Karena memang kalau ada hitam di atas putih itu lebih kuat, lebih mantap gitu. Artinya kita benar-benar sudah menjalankan tugas kita sudah bersurat atau berkirim surat kepada teman-teman KPU agar mematuhi setiap regulasi terkait dengan pemutahiran data partai politik berkelanjutan di semester ini gitu. Nah, selanjutnya kami juga di Bawaslu itu juga membuka yang namanya posko aduan. Ini posko aduan berkaitan dengan keanggotaan partai politik. Nah, apabila ada masyarakat terus kemudian merasa dirinya itu dicatut menjadi salah satu anggota partai politik, itu dapat melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kendal gitu ya. Agar kita dapat menindaklanjutinya dengan bersurat ke KPU ataupun ke partai politik. Karena memang ini pencatutan ini sangat merugikan gitu ya. Kadang-kadang ada misal satu orang ingin mendaftar contoh PNS atau daftar CPNS. Nah, dalam salah satu syaratnya itu adalah tidak
ikut di dalam keanggotaan partai politik. Kalau terus kemudian namanya itu dicatut menjadi anggota partai politik, ini kan satu hal yang merugikan gitu ya masyarakat. Nah, apabila masyarakat merasa ada kerugian terkait dengan namanya atau NIK-nya yang tercantum itu terus kemudian dipakai oleh partai politik untuk menjadi anggotanya, masyarakat itu dapat menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten Kendal. Nah, selanjutnya selain tadi juga membuat posko aduan, kita juga di dalam tahun-tahun non tahapan ini ya Nif ya, kita ada program yang namanya konsolidasi demokrasi. Itu kita dialog dengan stakeholder. Nah, termasuk salah satunya adalah partai politik gitu ya. Kemarin di awal tahun kita juga sudah silaturahmi ke beberapa partai politik peserta pemilu 2024. Kita juga menyampaikan himbauan langsung gitu ya kepada partai politiknya bahwa tatkala ada perubahan data berkaitan dengan tadi kepengurusan, terus kemudian ada keanggotaan, ada kantor tetap yang berubah, itu dapat dilakukan yang namanya perubahan melalui mekanisme pemutahiran data partai politik berkelanjutan di semester ini gitu ya. Sudah sampaikan kepada teman-teman partai politik. Nah, selain itu, selain kita juga membuat imbauan atau istilahnya melakukan upaya-upaya pencegahan tadi, kita juga melakukan pengawasan aktif gitu ya. Artinya setelah kita imbau, nah kemudian teman-teman KPU kan melakukan implementasi ini ya, Hanif ya. Mereka apakah membuat helpdesk atau tidak, kita juga awasi. Artinya kalau sudah buat helpdesk, kita terus kemudian tuangkan di dalam LHP atau laporan hasil pengawasan gitu ya. Berarti ini benar-benar teman-teman KPU sudah melaksanakan tugasnya secara betul gitu ya. Terus kemudian juga teman-teman KPU apakah kemudian melakukan verifikasi. Kemarin kita sudah melakukan pengawasan langsung di KPU, benar teman-teman KPU sudah melakukan verifikasi dan pencermatan masing-masing berkaitan dengan updating data yang sudah disampaikan oleh partai politik. Kita sudah melakukan pengawasan itu dan menuangkannya juga di dalam Form A atau laporan hasil pengawasan gitu ya. Sebagai bentuk akuntabilitas kita kepada masyarakat apabila nanti terus kemudian ada pertanyaan apakah Bawaslu mengawasi atau tidak, tentunya kita mengawasi dengan adanya LHP tersebut. Dan terakhir, ini KPU juga berkewajiban atau pengawasan kita itu juga KPU itu membuat BA dan kemudian menyampaikannya kepada publik bahwa partai politik si A, si B, dan sebagainya itu telah melakukan pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Nah, kurang lebih itu Hanif. Kita melakukan upaya pencegahan dan juga kita melakukan yang namanya upaya pengawasan langsung terkait dengan step-step yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kendal. Baik, berarti bukan hanya mengawasi saja, ada juga upaya pencegahan ya Pak ya? Betul. Nah, apa sih hasil dari pelaksanaan pemutahiran data partai politik semester 1 di tahun 2026 ini Pak? Nah, bisa dapat kami sampaikan Anif di dalam pemutahiran data partai politik semester 1 ini gitu ya di Kabupaten Kendal. Ini ada 11 partai politik yang melakukan pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Nah, diantaranya misal ada PAN, Partai Amanat Nasional, terus kemudian Partai Demokrat, ada Partai Garuda atau Garda Perubahan Indonesia, terus kemudian juga ada Partai PKS, Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem atau Nasional Demokrat, terus Partai Umat, ada PSI, ada P3, Partai Persatuan Pembangunan, terus Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, dan juga PDIP atau Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia ya, itu melakukan pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Nah, memang hasil dalam pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini agak variatif gitu ya, Nif ya. Ada misal contoh ini yang melakukan pemutahiran berupa keanggotaan saja itu ada Partai Demokrat, terus kemudian Partai Garuda dan juga Partai PKS. Itu hanya updating terkait dengan jumlah keanggotaannya saja gitu. Kalau keanggotaan memang kita hanya terbatas bisa melihatnya itu ada jumlah anggota yang bertambah atau berkurang saja gitu. Dan di partai yang lainnya di 8 partai lainnya itu memang ada sedikit tidak sesuaian. Contoh antara SK dengan inputan di sipol itu namanya tidak sesuai. Terus kemudian ada juga misal di SK itu namanya pengurus strukturnya itu lengkap, ada ketua, sekretaris, bendahara sampai kepengurusan misal kabit apa dan lain sebagainya itu banyak, tetapi di inputan sipol hanya disertakan misal contoh hanya ketua, sekretaris, bendahara saja. Artinya kan ada ketidaksesuaian itu. Contoh misal juga pengurusnya sudah di input baru tapi SK-nya pakai yang lama. Terus ada juga misal kemarin itu kita temuin
itu di Partai Umat itu melakukan updating data berkaitan dengan apa berkaitan dengan kantor sekretariat tetap gitu ya. Nah itu di inputan sipol itu sudah update, tapi SK-nya itu memakai SK yang lama. Itu artinya kan tidak ada kesesuaian gitu ya. Dan itu pasca kita melakukan pengawasan itu, terus kemudian BA yang dikeluarkan oleh KPU itu juga sama. Artinya memang pengawasan kita valid gitu ya. Dan hasil pencermatan terus kemudian verifikasi ini kemudian disampaikan kepada masing-masing partai politik dan diteruskan juga ke Bawaslu. Nah, untuk ke masing-masing partai politik tentu ini sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki data partai politiknya di kemudian hari atau di semester depan. Lebih hasil pengawasannya seperti itu. Dan kita juga sampaikan ke mana? Kita tambahan ada, kita juga sampaikan di sosial media kita, di misal IG Bawaslu atau di Instagram Bawaslu, di Facebook dan di lain sebagainya. Kita sampaikan hasil pengawasan yang dilakukan pemutahiran itu apa saja, kita sampaikan di sana. Masyarakat dapat melihatnya secara langsung gitu ya. Gitu. Baik Pak, untuk pemilu mendatang nih, bagaimana sih mekanisme pendaftaran partai politik yang diketahui masyarakat maupun partai politik lainnya? Nah, untuk pemilu 2029 ini gitu ya, ini kita juga hari ini sudah ataupun kita sedang menanti-nanti apakah ada regulasi baru atau undang-undang pemilu yang baru ataupun tidak. Nah, apabila terus kemudian undang-undang pemilu yang baru itu belum ada gitu ya, kan tentunya akan memakai undang-undang yang lama, Undang-Undang 7 tahun 2017 kan dengan pemilu. Nah, apabila tetap memakai Undang-Undang 7 tahun 2017, maka kemudian tahapan pemilu itu akan berjalan 20 bulan sebelum pemungutan suara itu dilaksanakan. Kurang lebih itu jatuhnya kalau melihat undang-undang yang lama itu bulan Juni atau Juli tahun depan, di tahun 2027 itu tahapannya sudah dimulai. Nah, tahapan paling awal itu berkaitan dengan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu. Nah, pendaftaran partai politik tentunya kalau berkaca di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu sama dengan pemilu yang di tahun 2024, itu pendaftarannya adalah melalui KPU RI, terus kemudian dengan persyaratan-persyaratan tertentu gitu ya. Misal satu partai itu mendaftarkan diri sebagai partai politik peserta pemilu, maka terus kemudian itu harus ada kepengurusan di tingkat provinsi. Di Indonesia kan ada 38 provinsi ya, itu harus punya kepengurusan di setiap masing-masing provinsi. Terus kemudian yang kedua, itu di tiap kabupaten kota itu harus di seluruh Indonesia ini 75% kabupaten kotanya itu ada kepengurusan partai itu. Terus kemudian di tingkat kecamatan itu 50% dari total satu Indonesia itu harus ada kepengurusan di tingkat kecamatan itu gitu ya. Ini misal kalau terus kemudian menjadi prasyarat berkaitan dengan pendaftaran partai politik di periode yang akan datang. Nah, terus kemudian juga tahapan selanjutnya adalah verifikasi administrasi. Nah, verifikasi administrasi ini berkaitan dengan keanggotaan karena disyaratkan satu partai politik gitu ya, ini di tiap-tiap masing kabupaten kota itu minimal 1/1000. Artinya apa? Misal penduduk Kendal contoh nih 1 juta orang yang di Kendal kan. Maka terus kemudian dari partai politik yang mendaftar itu, misal partai A gitu ya, itu di Kendal maka harus punya anggota minimal 1000 gitu ya. Misal contoh di Kabupaten Kendal kok cuman penduduknya 500.000 nih, berarti 1/1000-nya adalah 500, maka terus kemudian satu partai A tadi harus memiliki keanggotaan di tiap di Kabupaten Kendal ini adalah 500. Contohnya kayak gitu ya, atau minimal memang 1/1000 dari jumlah penduduk di tiap kabupaten kota. Nah, kemudian pasca ada keanggotaan terus. Nah, ini pentingnya fungsi sipol tadi ya. Sipol yang diupdate oleh partai politik. Kita dapat mengetahui bahwa oh ini anggota dari partai A, partai B dan lain sebagainya sudah update di situ gitu ya. Jadi memang dari partai politik pun apabila menyiapkannya jauh-jauh hari, artinya dari sekarang itu sudah menyiapkan, maka di kemudian hari untuk di pendaftaran partai politik di periode 2029 nanti itu akan jauh lebih mudah gitu ya. Tidak bahasa orang Jawanya kesusu untuk mencari anggota, artinya anggotanya sudah ready.
Kemudian nanti pasca verifikasi administrasi sudah lancar, nanti partai politik yang tidak masuk di dalam parlemen, yang duduk di anggota DPR RI saat ini, itu maka akan ada tahapan yang namanya verifikasi faktual. Artinya kita cocokkan satu persatu, kita datangi nih sampel satu persatu gitu ya di tiap masing-masing keanggotaan yang disetorkan oleh KPU, maka terus kemudian akan ditanyai, Pak, benar nggak kamu adalah anggota partai politik dari partai A? Misal benar nih, maka ini masuk atau MS. Apabila tidak masuk, misal satu orang dicatut ternyata dia kepala desa kok menjadi anggota partai politik, maka tidak bisa kan, maka akan di-TMS-kan. Ataupun tidak mengakui, maka juga itu akan menjadi TMS. Nah, itu adalah partai-partai politik peserta yang baru, artinya memang baru akan mulai ikut pemilu, terus kemudian juga partai-partai politik yang tidak ada kursi di DPR RI akan melalui mekanisme-mekanisme seperti itu. Nah, terus kemudian kalau menurut KPU dan menurut hasil verifikasi administrasi, verifikasi faktual, itu sudah memenuhi syarat semuanya gitu ya, artinya memang 1/1000 itu melalui mekanisme sampling, terus itu oke gitu, artinya nanti akan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. Apabila tidak, maka terus kemudian kan di-TMS-kan dan tidak akan menjadi peserta pemilu. Kurang lebih tahapan berkaitan dengan pendaftaran partai politik tahun-tahun mendatang, apabila nih ya, ini Undang-Undang 7 tahun 2017 ini belum berganti atau belum belum diperbarui, maka kondisinya akan sama seperti dengan pemilu di tahun 2024 kemarin. Gitu, Ani. Baik Bapak, sebagai pertanyaan penutup podcast kita kali ini, apa harapan Bapak terhadap penyelenggaraan pemilu mendatang agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai prinsip demokrasi yang jujur, adil, transparan? Nah, itu Hanif. Untuk mungkin harapan saya ya, karena undang-undang pemilu ataupun pilkada gitu ya sebagai dasar pelaksanaan pemilu kita gitu ya, undang-undang pemilu contoh itu kan di tahun 2017. Berarti sampai hari ini sudah 9 tahun ya, itu menjadi dasar untuk pelaksanaan itu serentak. Terus kemudian undang-undang pilkada itu dari tahun 2014 sampai sekarang itu sudah lama sekali, dan itu juga sudah diperbarui. Misal undang-undang pilkada itu ya, terus kemudian undang-undang 1 2015, undang-undang 2010 2015, terus undang-undang berapa tahun 2016, itu perubahannya sudah banyak sekali. Artinya apa? Dan undang-undang pemilu dan maupun pilkada ini sudah banyak di JR atau judicial review di MK gitu ya, dan hasilnya itu banyak sekali perubahan-perubahan gitu. Artinya undang-undang pemilu dan pilkada ini banyak yang bolong-bolong gitu ya. Dan kemarin banget yang tahun kemarin yang paling fenomenal mungkin putusan MK 135 itu berkaitan dengan pemisahan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah. Tentu kan itu merubah yang namanya situasi di undang-undang pemilu kita gitu ya. Artinya memang undang-undang pemilu kita ini menurut saya untuk pemilu ke depan ini memang harus ada perubahan, karena terlalu banyak undang-undang kita yang sudah tambal sulam, bolong-bolong gitu ya. Jadi memang harapannya kalau ada undang-undang pemilu yang baru, maka terus kemudian ini akan menjadi lebih baik gitu ya. Ya, ini penyempurnaan atas evaluasi penyelenggaraan pemilu selama ini, mulai dari pemilu 2019, terus kemudian pemilu 2024 sampai dengan nanti mungkin pemilu 2029. Harapan saya tentu satu, undang-undang ini dapat segera ada semacam keputusan dari pembuat undang-undang yaitu DPR RI, apakah pemilu-pemilu yang akan datang ini harapannya memang undang-undang yang baru, undang-undang yang sudah firm, undang-undang yang sudah oke gitu ya, melalui berbagai putusan MK. Kalau MK itu menyebutnya salah satu undang-undang yang terbanyak untuk DJR atau di judicial review adalah undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Kurang lebih itu jumlahnya ada 160 yang DJR gitu ya. Ini memang ini sudah memang harus ada perubahan yang fundamental berkaitan dengan dasar penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun yang akan mendatang gitu. Harapan saya secara pribadi seperti itu gitu ya. Pun secara kelembagaan juga kami berharap dengan adanya evaluasi penyelenggaraan pemilu mulai yang lalu-lalu sampai sekarang itu ada perbaikan regulasi yang
semakin memperkuat posisi penyelenggara gitu ya, baik Bawaslu, KPU dan yang lainnya. Agar apa? Agar pemilu kita semakin jelas dan semakin semakin berintegritas gitu ya, dan masyarakat juga dapat secara langsung merasakan jalannya pemilu ini benar-benar berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurang lebih itu sih harapan saya sih, Hanif. Baik, terima kasih banyak Pak Solihin atas penjelasannya yang sangat informatif dan bermanfaat sekali. Semoga pembahasan episode Bawaslu Bicara kali ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya pemutahiran data partai politik, peran pengawasan yang dilakukan Bawaslu, serta memberikan gambaran mengenai tahapan menuju pemilu mendatang ya Pak ya. Mari bersama-sama kita mewujudkan pemilu yang demokratis dengan meningkatkan partisipasi, kepatuhan terhadap peraturan, serta pengawasan dari seluruh elemen masyarakat. Saya Anif selaku host mengucapkan terima kasih kepada Pak Solihin dan seluruh sahabat Bawaslu yang telah mengikuti tayangan ini. Sampai jumpa pada episode Bawaslu Bicara berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.